Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk kembali melanjutkan ngaji kita, yaitu At-Tafsir Al-Wasit lil Qur'anil Karim karya Syekh Muhammad Said Tontowi. Sebelumnya kita telah sedikit menyinggung tentang penjelasan ta'awud, penjelasan lafal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lanjutkan penjelasannya, kita ulangi sedikit mungkin ya. Qala al-musannif rahimahullah, wa ma'na a'udzu billahi minasyaitonir rajim altaji'u ila Allahi wa tahassanu bihi wa astajiru bi janibihi minasyaitonir rajim ay yadurrani fi dini aw dunyaya. Makna lafal a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau yang kita kenal dengan ta'awud atau isti'adzah, itu maknanya altaji'u ilallahi wa atahassanu bihi. Aku kembali kepada Allah dan aku berlindung kepada Allah. Wa astajiru bijanibihi, dan aku minta penjagaan di sisi Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terlaknat atau terkutuk. Ayyadurrani fi dini aw dunyaya, supaya setan tersebut tidak bisa memberiku bahaya atau tidak bisa membahayakanku baik di urusan agamaku atau urusan duniaku. Nah, ini makna lafal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian dibahas secara bahasa. Qala Ibnu Katsir, beliau menyitir dari Imam Ibnu Katsir, wasyaitanu fi lughatil arabi kullu mutamarridin minal jinni wal insi wad dawabi wa kulli syai'. Kata syaiton ya, karena lafal syaiton ini adalah berasal dari bahasa Arab, jadi secara bahasa nanti penjelasannya dari bahasa Arab. Kata syaiton ini dalam bahasa Arab yaitu setiap sesuatu yang mutamarrid, ini yang melenceng atau yang nyeleweng atau yang menyimpang, baik dari bangsa jin, bangsa manusia, dari dawab, dari binatang, wa kulli syai', atau dari segala sesuatu. Jadi secara bahasa ini lafal syaiton ini disebutkan untuk sesuatu yang menyimpang ya, untuk satu yang melanggar atau menyimpang dari garis seharusnya. Lafal syaiton secara bahasa, wa huwa mustaqqun min syatona idza ba'uda. Lafal syaiton ini diambil dari lafal syatona dalam bahasa Arab yang artinya ba'uda, jauh. Fa huwa ba'idun bi tab'ihi an tiba'il bashar wa ba'idun bi fiskihi an kulli khair. Nah, lafal syatona yang artinya jauh ini kemudian diterapkan untuk setan, karena setan ini tabiatnya jauh dari tabiat manusia, dan jauh juga karena fasik ya, jauh dari kebaikan. Nah, kita tahu setan ini sangat berbeda dengan manusia ya. Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Tanah ini sifatnya benda yang terlihat, dan kalau sederhananya itu tanah itu bisa kita lihat. Nah, kita bisa melihat tanah dan bisa kita pegang. Artinya suatu yang kasar gitu. Sedangkan setan ini dari bangsa setan ini diciptakan dari api. Api ini bisa dilihat, memang kita bisa melihat api ya kan, akan tapi tidak bisa kita pegang. Apakah kita bisa megang api? Kan tidak bisa. Jadi tabiat setan ini memang jauh dari manusia, oleh sebab itu disebut setan yang berasal dari kata syatona yang artinya jauh. Demikian pula disebutkan dalam ayat Al-Quran yang lain, misalkan suatu ayat Allah berfirman, innahu huwa wa qabiluhu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum.
yang artinya setan dan bala tentaranya ini bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Nah, ini perbedaan yang sangat jauh antara kita dengan setan. Setan ini unggul dalam bidang ini ya, dalam bidang saling melihat ini setan lebih unggul daripada kita. Mengapa? Karena setan bisa melihat kita, akan tapi kita tidak bisa melihat mereka. Kalau setan ini musuh, misalnya kita anggap demikian ya, kita bertempur dengan sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Tapi jangan khawatir, Allah telah menyiapkan segala sesuatunya. Artinya memang kita selalu digoda, selalu dibujuk, selalu dirayu oleh setan, akan tapi Allah sudah menyiapkan semacam senjata atau untuk menghadapi setan tersebut. Salah satunya adalah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau misalkan demikian pula yang jin ya, artinya misalkan diganggu oleh jin dalam sifat dalam bentuk kerasukan misalkan, atau sihir, tenung dan lain-lain, itu juga Allah telah menyiapkan obatnya, artinya bisa disembuhkan. Memang manusia rentan dengan hal itu, akan tapi sudah disiapkan. Jadi Allah Maha Adil itu. Kita memang tidak bisa melihat setan, tidak bisa melihat jin, akan tapi kita diajari sesuatu yang bisa menangkal mereka, dan mereka pasti kalah kalau kita kuat ya, artinya ya. Nah, nanti ada ayat kursi misalkan, ada muawwidatain misalkan, dan lain-lain yang itu semuanya bisa mengusir setan. Jadi jangan khawatir, meskipun setan bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat setan, tapi kita punya senjata yang ampuh yang mereka tidak bisa menghadapinya. Waqila mushtaqun min syaitan li'annahu makhlukun min nar. Ada yang mengatakan juga, tadi pendapat pertama mengatakan setan ini, lafal setan ini berasal dari kata syaitona. Ini pendapat kedua mengatakan berasal dari kata syato yang artinya terbakar. Li'annahu makhlukun min nar, karena setan ini diciptakan dari api. Jadi ada dua pendapat. Wal awwalu asahhu id alaihi yadullu kalamul arab. Pendapat yang pertama lebih benar, lebih sahih, karena itulah yang ditunjukkan oleh kalam Arab. Artinya lafal setan yang berasal dari kata syatona itu yang lebih benar. Fahum yaquluna tasyayyutana fulanun idza fa'ala af'ala syaitan. Walau kana min syata laqalu tasyayyata. Fasyaitan mustaqqun minal bu'di 'ala sahih. Jadi mengapa demikian? Mengapa pendapat yang pertama lebih benar? Karena orang Arab mengatakan tasyaitona untuk seseorang yang memiliki perilaku seperti setan. Jadi kalau ada orang memiliki perilaku yang sangat buruk ya, sangat menyimpang, sangat suka melanggar, nah ini orang Arab menyebut dia dengan dia sedang tasyaitona, seperti setan, disebut dengan tasyaitona, dan mereka tidak menyebutnya dengan tasyayato. Nah kalau misalkan lafal syaiton ini dari lafal syato, tentunya mereka akan menyebutnya tasyayato, tapi mereka menyebutnya tasyaitona. Nah ini menunjukkan bahwa lafal syaitan itu yang benar berasal dari kata syatona yang artinya jauh. Fasyaitonu mustaqqun minal bu'di 'ala sahih. Setan ini, kata setan ini diambil dari atau mustaq dari lafal syatona yang artinya jauh. Ini yang benar. Warrojim, kata rojim fa'ilun bimakna maf'ulun. Jadi rojim ini bentuk fa'il atau ikut segot fa'il, tapi bimakna maf'ul, maknanya adalah maf'ul. Fa'il ini biasanya segot isim fa'il, pelaku ya. Bimakna maf'ul ini artinya yang dikenai kelakuan atau yang dikenai pekerjaan. Ay annahu marjumun matrudun min rahmatillahi wa min kulli khair. Lafal rojim ini senggotnya fa'il, tapi maknanya maf'ul. Maksudnya adalah ia itu, setan itu marjum, terlaknat, matrud, terusir dari rahmat Allah dan dari segala kebaikan. Ini makna dari rojim. Makanya kalau terjemahkan biasanya aku berlindung diri kepada Allah dari setan yang terkutuk, terlaknat. Karena memang kata rojim ini maknanya maf'ul. Tapi ada yang mengatakan juga waqila rojim bimakna rojim, tetap
pada sigot fa'ilnya, jadi pelaku. Rajim bimakna rajim li'annahu yarjumun nasa bil wasawis wasyukuk. Kata rajim ini bimakna rajim, orang yang melempar atau yang melemparkan, pelaku ini. Li'annahu yarjumun nasa bil wasawis wasyukuk. Karena setan ini menggoda atau melempar wasawis, was-was, wasyukuk dan keraguan-raguan kepada manusia. Nah, ini penting ini, karena memang salah satu bentuk godaan setan ini itu adalah was-was dan ragu-ragu. Nah, ini berlaku kadang-kadang dalam manusia, ini berlaku dalam berbagai hal. Kalau di kalangan santri mungkin ya, nanti ada namanya sifat was-was, ragu-ragu. Wudu ragu-ragu, wes sah apa durung, sudah benar atau tidak. Sholat juga ragu-ragu, mau takbir itu nggak jadi-jadi, misalkan ya, bentuk-bentuk ragu-ragu itu, bentuk-bentuk was-was itu. Puasa juga demikian, ini sah atau tidak, sehingga akan sering meludah. Saya sendiri pernah mengalami dulu ketika kecil itu terkena seperti ini, rasa was-was ini. Jadi puasa itu sering meludah terus sampai dimarahi oleh Pak Guru ketika itu, saya masih ingat itu. Dan ini adalah salah satu bentuk godaan setan. Nah, kita jangan mau kalah dengan hal itu. Yang sering kita dapati misalkan dalam hal sholat, kalau orang menjadi makmum mungkin tidak begitu masalah ya. Misalkan dia takbirnya nggak jadi-jadi, Allah nggak jadi-jadi terus. Kalau makmum nggak ada masalah. Tapi kalau sudah menjadi imam, akan jadi masalah. Artinya makmumnya bingung, ini takbirnya nggak jadi-jadi. Nah, itu salah satu bentuk was-was, dan itu harus kita lawan. Nggak ada cara lain kecuali kita harus tegas gitu. Artinya sudah kita mantap jadi gitu. Allahu Akbar jadi, jangan dituruti, jangan kemudian dibatalkan lagi, kemudian nanti gitu lagi itu akan terus seperti itu kalau tidak kita tanggulangi. Itu kalau kita tegas di awal langsung kita pokoknya mantap, jangan hiraukan perasaan-perasaan apa, jangan dihiraukan, insya Allah nanti akan hilang sendiri. Karena saya dulu juga pernah mengalami seperti itu, tapi dalam puasa kalau dulu saya itu. Jadi ini benar sah atau tidak, jadi ngidang-ngidu terus itu, karena ragu puasanya ini kalau ngelek itu sah atau tidak. Tapi itu akan hilang sendiri ketika kita mantapkan hati kita, apalagi kita bantu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Qala ba'dul ulama wa inna ma khussat al-qira'ah bi talabil isti'adzah ma annahu qad amara biha ala wajhil umum fi jam'i syu'un li'anna al-Qur'ana masdarul hidayah wa syaitanu masdarud dhalal fa huwa yaqifu lil insani bil mirsati fi hadha sya'n ala wajhin khas fa yuthiru amamahu alwanan minasyuquq fi ma yaqra wa fi ma yufidu min qira'atihi wa fi ma yaqsidu biha fa yafutu alaihi al-antifa'u bihadiyillahi wa ayatihi fa'allamanallahu an nattaqiya dhalika kullahu bihadihi al-isti'adzah allati hiya fil waqi' unwanun shatiq wa ta'birun haqq an imtila'i qalbil mu'min bima'nal luju'i ila Allah wa quwwati azimatihi fi tartil wasawisi wasyuquq wa istiqbalil hidayati biqalbin tahir wa aqlin wa'in wa imanin tsabit. Nah, ini para ulama menjelaskan mengapa kita diminta atau kita disuruh oleh Allah lewat Al-Quran itu, ketika kita mau membaca Al-Quran kok disuruh membaca ta'awud atau membaca isti'adzah. Nah, ini dijelaskan mengapa demikian, karena Al-Quran itu sumber petunjuk, sumber hidayah, sumber petunjuk, sedangkan setan ini adalah sumber kesesatan. Jadi seolah-olah Al-Quran dengan setan ini bertolak belakang. Dan setan akan selalu menggoda manusia untuk tidak mendapat petunjuk gitu. Nah, ketika kita sedang baca Al-Quran, kita akan sedang berusaha untuk mendapatkan petunjuk. Logikanya demikian. Nah, setan ini masuk, jangan sampai manusia ini dapat petunjuk, saya belokkan kepada kesesatan. Nah, ini begitu. Oleh sebab itu Allah mengajarkan, menyuruh kita berlindung diri atau minta perlindungan kepada Allah dari bujuk rayu setan tersebut. Karena kalau kita terkena bujuk rayu setan, nanti bisa jadi kita akan
mengalami beberapa hal semacam di sini dijelaskan. Misalkan kita ragu-ragu dalam bacaan, ini sudah tajwid atau belum, sudah benar atau belum, nah itu termasuk bujuk rayu setan. Atau kita tidak bisa mengambil faedah dari bacaan itu karena kita ngalamun, kita mau Al-Quran tapi pikirannya yang dindi, nah itu juga nggak bisa mengambil faedah. Itu termasuk godaan setan. Makanya kita disuruh untuk membaca ta'awud itu. Wa fi ma yaqsidu biha, kita juga tidak bisa mengambil manfaat dari apa tujuan ayat itu disebutkan dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, kalau kita terkena bujuk rayu setan, nanti kita tidak bisa mengambil manfaat yang berupa petunjuk Allah, ayat-ayatnya ya. Makanya fa'allamanallahu ayyattaqiyya dzalika kullahu bihadil isti'adah. Allah mengajar kepada kita supaya kita menghindarkan atau menghindari bentuk-bentuk bujuk rayu setan tersebut dengan isti'adah ini. Dan isti'adah ini atau ta'awud ini sebenarnya adalah bentuk pengakuan atau di sini disebut unwanun shadiq wa ta'birun haq, atau pengungkapan yang benar, pengungkapan yang hakiki dari kekuatan hati kita. Animtila iqal bil mu'min bi ma'nal luju ilallah wa quwwati azimat. Jadi kita tegaskan kekuatan tekad kita untuk mengusir setan dengan lafal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini penting karena hati itu biasanya akan terbantu dengan lisan. Kita baca Al-Quran jangan dibatin, ya tidak boleh. Kalau kita baca seperti ini kita batin tidak ada masalah. Tapi kalau Al-Quran jangan dibatin bacanya, dibaca, dilafalkan, karena supaya membantu hati kita untuk menghayati atau mengambil manfaat dari Al-Quran. Bagaimana dalam sholat ya, niat sholat itu sebenarnya di hati. Semua ulama fikih sepakat itu. Sebenarnya ya, hakikatnya tidak perlu dilafalkan. Akan tapi mengapa para ulama mengatakan ini perlu untuk dilafalkan? Nah, ini gunanya apa? Untuk membantu hati. Kadang-kadang kita Allahu Akbar begini, hati masih kemana-mana. Nah, supaya membantu hati untuk madep itu ya, kita lafalkan usolli fardhu zuhri misalkan. Ini untuk membantu hati. Nah, ini kadang-kadang hati ini butuh untuk ditolong oleh lisan. Ini juga berlaku dalam olahraga, saya bisa lihat itu. Kadang-kadang orang ketika sedang mengeluarkan tenaga itu mengeluarkan semacam suara, oi, misalkan. Nah, itu bisa juga itu karena memang membantu. Makanya di sini diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Allah, meskipun hati kita kuat untuk mengusir setan ya, mengusir semua bujuk rayu setan, karena perlu itu dilafalkan. Dzikir juga demikian, kalau dibatin ya kurang kuat itulah. Kalau perlu untuk dilafalkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Meskipun hati itu sebenarnya bisa saja tanpa dilafalkan ya. Tapi akan lebih kuat ketika kita lafalkan. Terakhir penjelasan tentang ta'awud ini menyitir perkataan Imam Al-Qurtubi, waqad ajmal ulama'u ala anna ta'awudha laisa minal Qur'an wala ayatan minhu wa huwa qaulul qari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, semua ulama sepakat bahwa ta'awud atau isti'adah ini bukan termasuk ayat Al-Quran, yaitu lafal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada hanya fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Itu ada, tapi kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim tidak ada. Makanya semua ulama sepakat lafal a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu bukan Al-Quran. Nah, ini penjelasan tentang ta'awud. Insya Allah kita akan lanjutkan penjelasan tentang basmalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.